Shalom Aleichem Besem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Tema kita adalah kapan Yesus berkata, "Aku Allah." Aku Tuhan, aku Allah, begitulah ya. Sebenarnya ini tayangan ya sudah lama saya pernah menyinggung-nyinggung tentang hal ini. Kapan sih Yesus itu berkata langsung bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Bahkan seorang pendeta seperti Bambang Nurseno yang katanya ahli sejarah, doktor pun tidak tahu bahwa Yesus itu berkata, "Aku Tuhan, aku Allah." Sama juga Alfred Soru ya, pendeta Alfred Soru itu juga tidak tahu. Tidak ada ayat Alkitab yang mengatakan Yesus langsung berkata bahwa aku Tuhan, aku Allah. Ya, apalagi ditambahin di belakangnya sembahlah aku. Ya. Makanya orang dari keyakinan di luar Kristen paling demen itu tunjukkan ayat Yesus berkata aku Tuhan, aku Allah, sembahlah aku. Ya, dulu pun sudah pernah ya, saudara-saudara. Ini perkataan langsung Yesus ya, perkataan langsung Yesus. Kisah para Rasul ya, pasal 10 ayat 15. Kisah Rasul 10 ayat 15. Oke. Ini Yesus ngomong langsung ke Petrus. Yesus berkata langsung ke Petrus. Petrus, ya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kamu nyatakan haram. Ya, Yesus bicara dari surga. Ya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kamu nyatakan haram. Jadi Yesus pertama kali ngomong atau berkata bahwa aku ini Allah adalah kepada Petrus. Ini perkataan langsung loh ya. Di dalam kisah para Rasul 10 ayat 25. Perkataan langsung Yesus, aku ini Allah. Ya. Dan benar-benar sudah Allah. Ya. Bukan perkataannya Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Ketika Thomas nih lihat nih tanganku nih, pegang deh. Gitu terus. Ya Tuhanku, ya Allahku, itu kan kata Thomas. Yesus ngomong langsung dulu, aku Allah. Kisah 10 ayat 15. Lalu aku Tuhan mana? Wahyu 1 ayat 8. Perhatikan baik-baik. Aku Alfa Omega, firman Tuhan Allah. Aku Alfa Omega, firmanku. Berarti Yesus itu Tuhan Allah. Betul, ini perkataan langsung Yesus. Wahyu 1 ayat 8. Ya. Aku Alfa Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Ini perkataan langsung Yesus. Jadi Yesus bilang bahwa aku Tuhan Allah. Betul. Tadi di kisah 10 ayat 15, aku Allah. Betul. Betul. Ya. Ya, jadi clear ya. Itu perkataan langsung Yesus. Nah, sedangkan perkataan sembahlah aku ya. Kalau Yesusnya sudah jadi Allah tidak ada, tapi waktu Yesus jadi manusia justru Yesus berkata begitu. Perhatikan bagaimana Yesus menghardik iblis di dalam Matius 4 ayat 10. Enyahlah iblis, ya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Hanya kepada dialah engkau berbakti. Perkataan langsung Yesus waktu Yesus masih jadi manusia. Banyak ya yang mengatakan bahwa dia Tuhan, dia Allah, banyak. Apakah waktu itu Yesus sudah Tuhan, sudah Allah? Belum.
Yesus berkata, sembahlah Tuhan Allah. Enggak taunya Tuhan Allah adalah Yesus sendiri di Wahyu 1 ayat 8. Ya. Waktu Yesus duduk di tahta surga misalnya ya. Di tahta surga, kelak, ini masalahnya belum terjadi. Wahyu 21 ayat 7, aku akan menjadi Allahnya. Kan belum terjadi. Ketika Yerusalem baru turun ke bumi, kan belum terjadi. Maka Yesus berkata, aku akan menjadi Allahnya. Wahyu 21 ayat 7. Itu di Yerusalem baru. Yang sekarang sudah terjadi mana? Yang sudah terjadi adalah Wahyu 1 ayat 8 sudah terjadi. Ya. Kalau perkataan langsungnya itu ya. Mungkin ya apalagi ya, Maha Kuasa sudah, dia sudah berkata aku Maha Kuasa. Kemudian aku Tuhan Allah sudah. Aku Alfa Omega sudah, ya. Jadi sudah ya, dia sudah mengatakan bahwa aku Allah sudah mengatakan, aku Tuhan Allah sudah mengatakan, ya. Terus sembahlah aku ada di Matius 4 ayat 10. Yesus berkata, sembahlah Tuhan Allah. Enggak taunya Tuhan Allah dia sendiri. Gitu ya. Makanya doa Bapa kami itu doa kiasan ya toh. Rasul-rasul nggak ada yang mau toh doa Bapa kami, doa Tuhan Yesus, doa Yesus, the Lord Prayer. Kenapa rasul-rasul nggak mau menjalankan itu? Kan doa kiasan. Rasul tahu doa itu langsung aja ke Yesus, begitu maksudnya. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, karena Rasul ini paham, dia tidak ada yang melakukan doa Bapa kami. Tidak ada Rasul yang baptisan nyebut-nyebut nama Bapa, nggak ada. Semua Rasul baptis dalam nama Yesus Kristus. Semua doanya para Rasul kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, Anda yang belum paham ya nggak apa-apa. Selevel Bambang Nurseno aja nggak ngerti kok bahwa Yesus itu berkata, aku ini Allah. Ya, Bambang Nurseno kalau suruh baca Kisah Para Rasul 10 ayat 15, apa yang terpikir dia? Itu bukan perkataan langsung. Lah iya. Bedanya saya dengan Bambang Nurseno adalah saya paham, Bambang Nurseno nggak paham. Kok bisa ya Pak? Rohnya beda. Roh yang mengurapi hamba-hamba Tuhan yang mengatakan dirinya sebagai pendeta, itu beda. Yang satu diurapi Yesus roh. Saya kan percaya Yesus roh. Yesus itu Roh Kudus. Jadi yang mengurapi saya adalah roh Yesus, Yesus sendiri. Bambang Nurseno nggak percaya Yesus Allah. Yang mengurapi siapa? Ya bukan Roh Kudus. Makanya sama-sama baca Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Apa kesimpulannya Bambang Nurseno? Pikiran tidak dibuka. Sehingga dia berkata, Yesus tidak pernah berkata, aku ini Allah. Lah itu cetok welo-welo gitu kok. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah? Apa yang dinyatakan halal olehku? Jelas begitu kok. Itu perkataan langsung Yesus. Bagaimana tahu itu perkataan langsung Yesus? Kalau pinter, Anda pastinya baca, oh ini hurufnya merah. Malah nggak tahu, Bambang Nurseno tahu nggak ya kira-kira Alkitab itu ada huruf merah, ada huruf hitam, ngerti nggak ya? Kayaknya nggak ngerti deh ya. Makanya saya selalu meminta ya orang-orang kayak Bambang Nurseno daripada bikin penyesatan, koar-koar, sudah sana ke laut deh ya. Kalau nggak ke laut, ke pinggir hutan. Sana kamu koar-koar membuat pengajaran Tritunggal Maha Sesat. Ya, ya, yang paling pas di sekolah ke tempat kami biar Anda tahu. Sama-sama ayatnya sama loh Pak. Sama-sama baca Kisah 10:15. Kenapa Henry Tandianta ngerti bahwa inilah perkataan langsung Yesus yang mengatakan bahwa aku ini Allah. Tapi Bambang Nurseno tidak ngerti kayak gitu. Padahal ayatnya sama yang dibaca. Kok bisa Pak? Rohnya beda. Yang mengurapi itu beda. Sehingga pikiran tidak dibuka mengerti kitab suci. Ya. Wahyu 1 ayat 8. Sama-sama dibaca. Jelas. Aku Alfa Omega, firmanku. Firman Tuhan Allah. Yesus itu kan berkata, aku ini Tuhan Allah. Ya. Aku Alfa Omega, firman Tuhan Allah. Artinya Yesus ngomong, misalnya begini ya. Misal gini.
aku adalah apa? Aku adalah pemimpin paham Alkitab. Firman, jangan firman. Kalau manusia jangan firman. Kata pendeta HTD. Berarti saya ini pendeta, ya. Ini kata pendeta HTD. Ya, artinya saya mengatakan saya itu pendeta. Ya, ya. Aku adalah yang paham firman, kata pendeta HTD. Ya, berarti aku sendiri ngomong untuk diriku sendiri. Aku Alfa Omega, firman Tuhan Allah. Maksudnya aku itu Tuhan Allah, gitu loh. Coba ya, para pendeta, Anda membaca ayat ini toh, ya. Anda tahu nggak bahwa Yesus itu Alfa Omega, Yesus itu Tuhan Allah, Yesus itu Maha Kuasa. Tahu nggak ayat Wahyu 1 ayat 8? Ya, enggak Pak, kami nggak paham itu. Lah iya, rohnya beda, yang mengurapi itu beda. Makanya kamu penyembah Bapa toh. Ya rohnya yang mengurapi ya Bapamu itu. Siapa Bapamu? Yohanes 8 ayat 4. Jadi Bambang Nursiono tetap nggak akan paham. Suruh baca Wahyu 1 ayat 8, pikirannya nggak akan paham bahwa inilah perkataan langsung Yesus yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan Allah. Suruh baca Kisah 10 ayat 15, nggak ngerti bahwa inilah perkataan langsung Yesus bahwa aku ini Allah. Kalau Wahyu 21 ayat 7 itu nanti, makanya Yesus bilang, aku akan menjadi Allahnya. Ya, sekarang ini Yesus posisinya sudah Allah memerintah di surga di dalam Wahyu 11 ayat 15. Posisi sekarang itu ya. Wah, Bapak Nursino nggak paham, ya nggak mungkin paham dia. Ya pendeta lain nggak mungkin ada yang paham. Esra Soruhalah nggak mungkin paham bahwa posisi sekarang Yesus adalah Wahyu 11 ayat 15. Pemerintahan dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Siapa itu? Anak domba. Jadi Yesus sekarang memegang pemerintahan di surga. Jangan ayat 17. Kalau ayat 17 sudah ada tua-tua. Sekarang belum ada tua-tua. 24 tua-tua belum ada. Sekarang ini baru ada malaikat, kerub, dan serafim. Sudah dipegang pemerintahan surga ini. Sudah dipegang oleh Yesus. Bambang Nursiono ngerti nggak? Enggak. Yesusnya sebagai apa? Sebagai Tuhan. Ya. Dan dia yang diurapinya artinya anak domba. Bambang Nursiono ngerti nggak ya bahwa Tuhan dan anak domba adalah Yesus? Walah nggak akan ngerti dia. Padahal ayatnya ada, kan beda. Yang mengurapi beda. Ya, kalau Anda diurapi roh Yesus, Anda akan ngerti. Oh iya ya. Ya. Kalau yang mengurapi bukan roh Yesus ya, sampai apa juga nggak akan ngerti. Bahkan sampai ajal menjemput nggak akan ngerti. Bambang Nursiono suruh baca Wahyu 1. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 11 ayat 15. Nggak akan ngerti. Ya, termasuk Alfred Soruyus, Watewu, Gilbert, ya, Niko Nyotora Harjo, ya, Stephen Tong, nggak akan ngerti suruh baca Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 11 ayat 15. Padahal ayatnya sama, dibacanya betul. Suruh baca Kisah 10 ayat 15, nggak akan ngerti. Kalau itu Yesus itu berkata, aku ini Allah. Suruh baca Wahyu 1 ayat 8, aku Tuhan Allah. Ya, itu sudah terjadi. Ya, sedang terjadi dan sudah terjadi dan sedang terjadi sampai saat ini. Wahyu 21 ayat 7 belum terjadi. Makanya Yesus bilang, aku akan menjadi Allahnya. Kelak nanti. Di Yerusalem baru. Yerusalem baru itu kan surga diturunkan. Padat, singkat, dan clear, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Jadi, kapan pertama kali, kapan Yesus berkata, aku Tuhan Allah, sembahlah aku, itu juga boleh. Ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Anda yang mau tahu lebih lanjut, ikut sekolah Alkitab ya. Ada banyak option, mau yang cepat, mau yang setahun, mau yang 2 tahun. Anda yang kesulitan keuangan, hubungin kami, ada option pilihannya ya. Biar Anda itu ngerti gitu ya, ngerti. Oh iya Pak, kalau diurapi roh Yesus ngerti Pak, baca Alkitab sama-sama ayatnya sama. Ya.
Ya, yang membedakan itu ya kalau Anda diurapi Roh Yesus, Roh Kudus itu adalah Roh Yesus. Yesus itu Roh Kudus itu ya. Anda akan ngerti, dibuka pikiran mengerti kitab suci Lukas 24 ayat 45. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.